Beberapa waktu belakangan, pasar modal Indonesia diramaikan oleh fenomena yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Perusahaan-perusahaan raksasa Malaysia gencar melakukan akuisisi perusahaan terbuka, emiten, di Indonesia. Ini bukan sekadar transaksi bisnis biasa, melainkan cerminan dari duel sengit investasi di kawasan Asia Tenggara. Mengapa perusahaan Malaysia begitu agresif menargetkan emiten Indonesia? Fenomena ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor strategis, mulai dari peluang bisnis yang luas, kondisi pasar yang menarik, hingga kebijakan pemerintah di kedua negara. Kita akan bongkar faktor-faktor utama yang membuat Indonesia menjadi sasaran akuisisi utama bagi korporat Malaysia. Faktor pendorong dari sisi Indonesia, pasar peluang. Daya tarik utama Indonesia bagi investor Malaysia terletak pada potensi pasar dan kondisi fundamentalnya. 1. Skala pasar yang besar, the growth story. Indonesia memiliki populasi yang masif, sekitar 280 juta jiwa, dan didominasi oleh kelas menengah yang berkembang pesat serta populasi usia produktif yang besar. Hal ini menciptakan pasar konsumen yang sangat besar dan menjanjikan, terutama di sektor retail, konsumsi, dan telekomunikasi. Perusahaan Malaysia melihat akuisisi sebagai cara tercepat untuk mendapatkan akses langsung ke pertumbuhan konsumsi ini. 2. Valuasi yang menarik dan akses cepat. Mengakuisisi perusahaan yang sudah terdaftar, go public, adalah jalur tercepat bagi perusahaan Malaysia untuk mendapatkan brand awareness instan. Mereka bisa langsung menguasai pangsa pasar dan basis pelanggan yang sudah mapan. Efisiensi waktu. Tidak perlu membangun bisnis dari nol. Valuasi kompetitif. Kadang-kadang, valuasi perusahaan terbuka di sektor tertentu di Indonesia dianggap lebih menarik dibandingkan dengan peluang di pasar domestik Malaysia yang relatif lebih jenuh. 3. Sektor strategis yang masih terbuka. Indonesia masih memiliki kebutuhan besar di sektor infrastruktur, logistik, dan jasa keuangan digital. Perusahaan Malaysia yang unggul di sektor-sektor tersebut melihat peluang besar untuk ekspansi dan dominasi regional melalui investasi strategis ini. Faktor pendorong dari sisi Malaysia, strategi, kebijakan. Dinamika internal dan kebijakan di Malaysia juga mendorong perusahaan mereka untuk mencari peluang di luar negeri, terutama di Indonesia. 1. Keterbatasan pertumbuhan domestik. Pasar domestik Malaysia relatif lebih kecil dan tergolong lebih matang, mature, atau jenuh di beberapa sektor kunci. Hal ini membuat banyak perusahaan besar Malaysia harus berburu pertumbuhan di pasar yang lebih besar seperti Indonesia untuk menjaga revenue dan nilai saham mereka. Indonesia adalah perluasan alami pasar mereka. 2. Kebijakan pemerintah yang mendukung ekspansi regional. Baik pemerintah Malaysia maupun kerangka ASEAN secara umum mendukung integrasi ekonomi dan investasi lintas batas. Malaysia memiliki banyak konglomerasi yang didukung atau dimiliki oleh negara, Government Linked Companies, GLCs, yang didorong untuk menjadi pemain regional atau global. Indonesia, sebagai negara tetangga terbesar, menjadi prioritas utama ekspansi ini. 3. Preferensi budaya dan geografis. Kedekatan geografis, budaya, dan bahasa membuat proses bisnis dan integrasi pasca akuisisi lebih mudah bagi perusahaan Malaysia dibandingkan harus berekspansi ke pasar yang jauh atau memiliki hambatan bahasa dan budaya yang signifikan. Ini mengurangi risiko investasi. Implikasi dari duel sengit ini. Fenomena akuisisi gencar ini membawa implikasi penting bagi kedua negara. Peningkatan kompetisi, masuknya modal dan pemain Malaysia yang besar akan meningkatkan persaingan di pasar Indonesia. Ini bisa menguntungkan konsumen karena adanya inovasi dan efisiensi, tetapi juga bisa membebani emiten lokal kecil. Peningkatan likuiditas, aktivitas akuisisi, terutama yang melibatkan harga premi,
dapat meningkatkan likuiditas dan gairah di Bursa Efek Indonesia, BI. Keseimbangan regional, investasi ini mencerminkan kompetisi regional. Indonesia juga gencar melakukan investasi di luar negeri, menciptakan saling tikung yang sehat dan menunjukkan dinamisnya persaingan ekonomi di ASEAN. Pada akhirnya, duel sengit ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat gravitasi investasi regional yang tak terhindarkan, sekaligus menantang perusahaan domestik untuk meningkatkan daya saing mereka agar tidak mudah diakuisisi. Apa pendapat Anda? Sektor emiten Indonesia mana yang menurut Anda paling rentan atau paling menarik untuk diakuisisi oleh perusahaan asing di masa depan? Mari diskusikan di kolom komentar.